Karena saya itu suka duluan, Mas. Sebenarnya walaupun nggak masuk akal, tapi saya senang dan ada rasa kepuasan sendiri bikin motor kayak gini. Bisa jadi kayak gini. Walaupun harganya nggak bisa dimasukkan akal kayak gitu karena kita dua tak menolak murah. Kan katanya kan hobi itu mahal, apalagi hobi dua tak. Itu ya bisa dikatakan hobi mahal, Mas. Halo, selamat sore Two Stroke Lovers. Saya Rico Fatgas. Kali ini kita jumpa lagi. Yang kali ini saya review Tornado GS tahun 97. Untuk motor ini awal mulanya dulu iseng-iseng aja sih mau beli motor ini. Saya lihat-lihat di Instagram tentang Two Stroke itu, tentang pecinta dua tak. Kok saya lihat kok jarang ada yang bikin restorasi Tornado GS. Nah, terus saya itu iseng-iseng nyari di marketplace itu, terus ada yang jual dengan harga yang relatif murah, 1 juta. Terus saya cek lokasi, ternyata posisinya itu motor nyala sebenarnya, tapi ya body, cat dan sebagainya itu waduh udah hancur semua. Udah dipakein tali-tali pakai kawat-kawat kayak gitu yang pecah-pecah kayak gitu body nih. Akhirnya saya nego-nego sama yang jual, kena 850.000, udah ada STNK sama BPKB-nya. Walaupun itu mati pajak posisi itu. Akhirnya saya deal, saya bayar 850, terus saya bawa pulang. Setelah bawa pulang, di rumah saya malah bingung. Motor ini mau diapain? Mau dibuat balap atau mau dibuat restorasi harian yang kayak standar pabrik. Terus akhirnya setelah saya pikir-pikir beberapa hari, di situ saya akhirnya menentukan motor ini saya buat racing look harian aja. Kenapa racing look? Karena di sini di bawah di bagian kaki-kaki motor ini pakai shockbreaker punya upgradean punya KP suspension yang khusus buat road race. Untuk belakang, yang depan udah pakai piringan cakram lebar, pakai selang TDR juga, pakai gas spontan Daytona, dan sama knalpot dari Jets yang standar racing. Untuk konsep racing hariannya di sini saya tegaskan di bagian karbon bagian tengah itu enggak saya bikin polos karena saya menyesuaikan stripping bawaan pabriknya ini yang di saat itu di zamannya Tornado ini baru muncul kok udah ada motif karbon kayak gini. Akhirnya saya bikin perpaduan hitam sama karbon. Ban saya pakai FDR Flemo 90-80 depan belakang, sama pelek pakai Takegawa buat harian nyaman lah, nggak terlalu licin kalau buat motoran. Kalau motor ini nggak saya pakein soft compound karena emang motornya jarang keluar, Mas. Jarang banget keluar, belum tentu 1 bulan sekali motor ini nyala. Jadi takutnya nanti kalau pakai ban soft compound itu cepet mati komponnya itu, jadi cepet atos, cepet keras itu. Karena saya itu lihat-lihat kok jarang yang restorasi motor Tornado ini. Kebanyakan yang pada restorasi pasti Satria Lumba, Satria Hiu, XR ya gitu. Mereka yang anak-anak muda mah jarang dengan motor ini.
Padahal motor Suzuki Tornado ini kalau direstorasi kembali kesannya ya nggak begitu culun banget mas, ada kesan racingnya juga. Kalau dapat spare part ini saya nyari di kolektor mas, kalau di toko-toko spare part udah jarang banget nemuin part yang ori, karena ini semua partnya ori, body stripping, lampu-lampu semua ori semua mas, bawaan dari SGP semua. Dan harganya kalian tahu sendiri, untuk part Suzuki dipastikan harganya emang mahal, apalagi sudah jarang yang jual, cuma di kolektor. Yang di spare part, toko spare part, speed shop udah nggak ada yang jual. Untuk kondisi mesin sekarang dari awal beli sampai sekarang masih standar, nggak diapa-apain mas, cuma diganti kampas ganda sama kampas koplingnya saja. Untuk ini cari kampas ganda sama kampas kopling itu pun juga susah mas. Itu kemarin saya kan domisilinya di Sragen, saya kemarin nyari-nyari di dealer speed shop, bengkel-bengkel itu spare part itu di Sragennya saya ketemu cuma satu bengkel itu, dan di situ pun juga masih tinggal satu kampas itu aja, nggak ada stoknya lagi, itu kampas terakhir gitu. Dengan harga yang nggak masuk akal saya kalau saya pikir nggak masuk akal itu kampas kopling kok harganya segitu. Motor ini saya bikin konsepnya racing look kan mas, jadi biar kombinasi sama kaki-kaki yang udah racing, knalpotnya saya kasih yang standar racing aja. Sebenarnya kalau knalpot ori bawaannya Suzuki masih ada di rumah, masih ada, belum dibedel, belum apa, masih bawaan orisinil itu ada, saya simpan, itu masih saya simpan. Ukuran gear untuk ini belakang 36, depannya 14, pakai triple S 1 set. Kalau motor ini belum pernah jauh-jauh mas, cuma buat kota-kota aja sih sebenarnya, buat jalan-jalan kota-kota aja, dan motor ini pun juga jarang keluar ya sebenarnya. Kalau ngomongin total biaya restorasi nggak enak ya mas kalau mau saya omongin, soalnya itu nggak masuk akal kalau dipikir-pikir. Biaya beli ini motor ini sama restorasi ini itu nggak masuk akal itu mas, karena soalnya semua partnya ini standar bawaan pabrik, ori SGP original semua, dan dipadukan sama shockbreaker yang khusus buat road race kayak gini. Itu kemarin sama total ngecat ini besi-besinya ini semua itu kisaran di angka 10 jutaan mas, untuk buat nyari lampu terus speedometer kayak gitu emang susah partnya. Kalaupun ada ya itu tadi harganya nggak masuk akal apalagi Suzuki udah itu mahal sih. Karena saya itu suka duluan mas sebenarnya, walaupun nggak masuk akal tapi saya senang dan ada rasa kepuasan sendiri bikin motor kayak gini, bisa jadi kayak gini, walaupun harganya nggak bisa dimasukkan akal kayak gitu, karena kita dua tak menolak murah restorasinya. Kan katanya kan hobi itu mahal, apalagi hobi dua tak itu ya bisa dikatakan hobi mahal mas buat para pecinta dua tak. Rencana untuk motor ini mau buat jalan-jalan aja mas, paling saya mau pengen San Mori aja sih, di sekitaran Tawangmangu, Sarangan kayak gitu mas.
itu udah lumayan untuk menguji mesin nih, ketangguhan mesin ini masih mampu apa enggak dengan mesin yang udah tua ini. Kalau motor ini pernah ada yang nawar mas, tapi setelah saya kasih tahu biaya restorasinya sekian, mereka akhirnya ya nggak berani, soalnya biaya restorasinya aja udah segitu, kecuali mereka kolektor yang bener-bener memang mencari motor-motor yang dengan part-part yang orisinil, mungkin dia berani. Untuk teman-teman yang pengen dengar suara motor ini untuk mesinnya dan suaranya, coba saya nyalain ya. Ya, seperti ini suara motornya. Suara mesinnya masih halus, bawaan dari pabriknya, cuma emang oversize-nya udah oversize 100 sih, tapi belum mublak, masih enak suaranya, masih halus dan masih stasioner. Dan mungkin sekian dari saya untuk review Tornado GS kali ini. Jangan lupa subscribe channel Celotehan Oji biar lebih maju, biar lebih apa nih ya? Lah, biar lebih maju, sukses terus buat Celotehan Oji. Jangan lupa gaspol.